Itu kalau 9 dihitung tahun enggak? iya. Enggak ada figur. 9 tahun enggak ada figur. Gua bergumul, gua pikirin, gue berdoa, gua konsultasi sama kakak pembina. Kan banyak tuh yang ngomong di mimbar, di Iya, mana gitu. iya. Ingat, orang di sekitarmu adalah bebanmu, tanggung jawabmu. Begitu kalau gue mau selingkuh yang gue ingat nyokap gue. Selamat datang kembali di podcast Suara Next Gen. Oke, di episode kali ini kita sudah hadirkan seorang pria yang menurut kita layak cerita hidupnya kita kulik karena bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Sobat Next Gen untuk kita membangun kehidupan kita ke depan lebih baik. Dan siapakah dia? Langsung saja kita perkenalkan atau kita sambut, namanya Glenn Chandra. Duh. Wah. Jadi gue udah layak nih. Layak banget dong. Udah layak. Sebenarnya Glenn, semua cerita hidup orang tuh layak untuk diceritakan. Tergantung orang itu mau nggak untuk menceritakannya. Karena baik atau buruk cerita seseorang itu tergantung kita mau ambil dari perspektif mana gitu, Glenn. Jadi menurut kita lu bukan cuman layak tetapi sangat-sangat layak, Glenn. Makanya kita undang lu ke sini. Nanti ada efek itu ya. ada, tenang aja. Ini banyak nih editor. Oke, Glenn, kita kenal lo atau kita udah kenalan nih udah lama. Gua kenal lo itu dari dari tahun 2004 kalau nggak salah. Betul nggak sih? 2004 ya. Tapi gue di sini udah lama. Ya, sebelum gua join pasti lu udah lebih duluan gitu. Pasti lu lebih duluan. Nah, gua tahu bahkan gue sering nginep di rumah lu, Glenn. Lu masih ingat gak sih? Masih lah. Kalau sekamar dulu masih bertiga kalau dari gua. Iya. Nah, kita mau kulik ceritanya Glenn tadi. Oke, Glenn sekarang lagi usaha tetap jalan atau gimana? Usaha lagi pusing. Lagi pusing. Kenapa, bisa cerita nggak? Ya, nggak bisa bohong lah karena COVID ini ngaruh banget sih. COVID mempengaruhi banget. COVID mempengaruhi semuanya, tapi melalui COVID gue juga melihat keajaiban yang Tuhan atau yang keajaiban yang bisa terjadi di kehidupan gue sih. Nah itu tuh perlu pemikiran-pemikiran begitu itu kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita bahwa meskipun ada pandemi ini kita masih tetap bisa melihat sisi baik bahwa ada sesuatu yang perlu kita pelajari, betul gak? Betul. Nah, struggle-nya lo di usaha sekarang tuh kalau boleh sedikit lebih detail apa tuh? Biasanya berdampaknya di bagian mana? Apakah di ekonominya atau apa? Lebih kayak gini sih, lebih kayak gue ini lagi dihadapin sama suatu keputusan yang lumayan sulit, dimana gue harus mempertahankan pekerjaan ini atau enggak. Oh, nah itu betul. Jadi di pekerjaan ini sebenarnya gue dapat income, bulanan dapat, tapi di satu sisi gue kayak pressure-nya, bebannya tuh besar banget. Dan menurut gue kok lumayan banyak menyita waktu. Sedangkan passion yang sebenarnya dulu gue jalanin, lama-lama kok sedikit memudar gitu. Nah itu. Di situ nilai pergumulannya mau ditinggalin atau mau dilanjutin gitu. By the way, apa sih lebih ke arah apa sih kerjaan sekarang? Jadi kan sekarang itu gue kan seorang produser juga di salah satu YouTube channel gitulah. Yang istilahnya dapat income itu bulanan dapat gitu. Cuman dibandingin dulu sebelum COVID, gue kan nggak jadi produser itu. Nggak jadi produser aja tetap dapat income yang bagus gitu. Beruntungnya sih COVID ini gue bisa jadi produser itu ya ada income bulanan. Jadi amannya di situ, tapi passion gue lama-lama hilang. Nah itu. Susah ya kalau kita bekerja atau melakukan sesuatu tapi passion kita nggak di situ. Pasti susah ya. Sebenarnya masih inline, masih gue. Masih inline. Nge-shooting juga. Iya masih inline. Banyak mimpi yang lain lah sebenarnya. Jadi karena kan gini, yang lagi gue lihat segini. Tapi yang lagi gue berusaha lihat tuh sebenarnya lebih besar gitu. Iya gitu. ngerti. Jadi makanya lu nggak terlalu membuat apa tuh namanya mengeluarkan semua energi lu karena menurut gue ada yang lebih membutuhkan mimpi yang lebih besar gitu maksudnya. Nah kalau gue boleh lurusin ya.
energi gue kebuang sia-sia sih sebenarnya. Oh, malah lebih parah ya. Iya. Walaupun gue kerjainnya 100%. Gue kerjainnya 100%, videonya bagus, editingnya bagus, tetap. Oh. Cuman passion gue sebenarnya ya di wedding, di event gitu Iya, sebenarnya. iya. Oke, itu tentang pekerjaan ya. Iya. Jadi ternyata memang semua berdampak. Pandemi ini membawa kita untuk membuka wawasan lagi bagaimana cara supaya kita tetap survive gitu ya. Betul. Oke, kita mau berangkat, Glenn. Kita mau kulik lagi cerita tentang hidup lo. Nah, karena di awal tadi sempat gue bilang bahwa kita kenalan udah lama. Sedikit-sedikit atau kalau nggak mau dibilang banyak juga ya nggak apa-apa juga. Tapi adalah gue tahu cerita hidup lo. Nah, soal keluarga, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, santai. Keluarga, ini bicara tentang keluarga. Keadaan keluarga lo tuh seperti apa sih dulu dan ya dulu deh. Dulu-dulu yang Iya, dulu. Dulu masa kelam apa? Boleh masa kelam, kalaupun ada cerita yang menurut lo nggak harus dibuka ya nggak usah. Tapi kalau lo mau ceritain masa kelamnya boleh juga. Siapa tahu teman-teman sobat-sobat Nextgen kan ada juga yang ada di fase itu bingung nih gitu. Jadi gini deh, yang lu tahu deh kehidupan gue gimana. Nah, oke, langsung Gitu. nggak. Ini kalau udah dibuka enak nih. Kalau udah dibuka udah enak nih. Ntar gue tinggal bener, salah. Gitu. Oke, yang gue tahu, gue kenal elu, gue nggak pernah lihat sosok papa. Ceritain dulu deh, itu kenapa waktu dulu tuh gue nggak pernah lihat, meskipun sekarang gue udah lihat, itu dulu kenapa gue nggak, detailnya gue nggak tahu. Ya jadi tuh dulu itu bokap gue ke Amerika. Iya, ke Amerika. Saat gue kelas 3 SD. Masih kecil bro. Masih kecil. 3 SD sampai SMA kelas Udah mau lulus udah mau lulus. Iya. SMA kelas 3 baru balik. Itu kalau 9 dihitung. tahun enggak? Iya. Enggak ada figur. 9 tahun enggak ada figur. Nah, itu bro. Kalau gua mirip-mirip, ada, sosoknya ada, masih bisa gua lihat, tapi nggak di rumah, bro. Tapi sakitnya sama. Makanya gue bilang ada miripnya. Nah, gimana sih lu bertumbuh dari anak hingga kalau udah SMA kan udah remaja tuh, udah mau beranjak pemuda. Gimana sih lu hidup tanpa figur sosok ayah? Karena bagi kita yang udah percaya sosok ayah itu atau figur ayah itu penting banget, bro. Nah, lu gimana tuh? Jadi kalau misalkan kalian yang di rumah juga lagi dalam kondisi kayak gini ya. Sebenarnya tuh kondisi seperti ini akan membuat mata kalian tuh terbuka kalau kehidupannya sebenarnya tuh nggak bahagia, coy. Nggak bahagia. Nggak Ya, bahagia. maksudnya lu bisa ceritain sisi bahagianya maksudnya bagaimana tuh? Jadi itu akan lu jadi gimana ya? Gua kan anak pertama. Anak pertama. Jadi harus ikut ngambil keputusan. Terus yang kedua, gue jadi harus kayak istilahnya menahan beban. Iya. Kayak misalkan contoh ya, adik gue mau A, gue juga mau A. Maksudnya sesuatu yang berbeda, tapi gue sama-sama pengen punya sesuatu. Iya. Gue harus ngalah. Iya kan? Iya. Pasti ada dong di antara kalian yang gitu. Terus habis itu jujur, kalau namanya ditinggal sama seorang figur bapak, pasti kan ekonomi juga ngaruh dong. Ngaruh, pasti. Ya kan? Pasti. Jadi ada dua, beda. Satu yang tetap ditransferin yang sultan, sebulan dikasih uang jajan 10 juta. Nah, itu mah slow aja, bro. Iya. Kalau gue ekonomi dulu, masih tersuplai gitu. Kalau gue dulu ekonomi kesuplai tapi dasar-dasar aja. Jadi misalkan yang lain punya HP A, ya gue belum punya. Iya, padahal pada saat itu lebih booming-boomingnya tuh keluar brand-brand lain. Lalu bayangin aja gini, lu lagi di sekolah bareng teman-teman lu, teman-teman lu punya barang, lu pengen nggak? Pengen kan? Banget. Lu nggak bisa. Iya. Dan ironisnya lagi, lu pengen tapi lu nggak bisa ungkapin ke sosok ayah tadi karena nggak ada. Karena kan waktu itu kan gue kesel. Gue ya kepahitan dulu. Wah, itu menarik tuh, Glenn. Nah, lu karena lu tadi udah sempat buka, lu termasuk orang yang kepahitan sama figur ayah. Ya. Itu berarti selama 9 tahun itu kesel dong sama beliau. Kesel sampai ujung-ujungnya
sebelum balik, gue kan dikasih tahu kalau bakal balik. Iya. Ya gue pelepasan dulu. Nah itu pelepasannya itu maksudnya gimana tuh? Itu kita perlu tahu maksudnya lepasnya bagaimana? Apakah lu doa atau lo beresin hati lo doang dengan Tuhan, lalu habis itu untuk nyiapin apa bakal datang bagaimana tuh? Semuanya, Jack. Gue bergumul, gue pikirin, gue berdoa, gue konsultasi sama kakak pembina, gitu sama ya? teman gue ngobrol, sampai di satu titik, ya lu harus menerima. Yang sudah 9 tahun enggak ada di rumah. Ya mau nggak mau itu kan orang tua lu, itu papa lu, dan ya lu hanya bisa berdoa dan berbuat sesuatu yang baik supaya kedepannya situasi berubah. Gitu. Lu percaya hal itu? Kalau lu akan terima papa, lu mengampuni papa, sosok ayah, keadaan akan berubah. Lu percaya itu? Di dalam lubuk hati gue percaya. Di dalam lubuk hati gue. Sampai saat ini gue masih berharap itu berubah. Gini, orang berubah tuh nggak bisa 100% kan? Betul kan? Kalau itu ya, karena perubahan itu kan proses. Day by day gitu kan, ya. Nah, proses itu bisa dari tahun 2015 contoh ya, sampai tahun 2020 dia berubah. Tapi ada juga dong dari tahun 2015 sampai kita nggak tahu kapan dia bisa berubah total. Nah itu yang lagi gue alamin. Jadi nggak semua orang tuh dengan lu bilang lu harus gini, jadi bakal berubah. Enggak, tetap balik lagi ke dia. Tugas kita ya ngingetin. Dan sebetulnya menurut gue ya Glenn ya, dan menurut gue, kita nggak dipanggil untuk merubah seseorang loh sebenarnya. Gimana tuh? Nah, menurut gue ya, kita nggak pernah dipanggil untuk merubah seseorang, tapi kita dipanggil untuk kita menerima dia. Nice. Tapi gini Jack, ada satu statement yang gue kepikiran nih, tiba-tiba. Iya. Kan banyak tuh yang ngomong di mimbar, di mana gitu. Ingat, orang di sekitarmu adalah bebanmu, tanggung jawabmu. Nanti akan ditanya. Nah, itu gimana? Menurut lo nih, Nah, kalau itu bagus. Nah, dari situlah cara untuk kita menerima tanggung jawab beban itu, kita terima dulu dong orangnya. Kita terima dulu, baru soal dia berubah, kita harus awalnya ketika kita menerima dia, baru selangkah selanjutnya kita doain supaya apa? Ada langkah berikutnya. Dan kita percaya kan doa kan punya kuasa tuh. Kita doain. Nah, lu termasuk orang yang mendoakan papa nggak? Sebelum dia pulang? Iya, pasti nggak? Nggak, atau 7 tahun nggak? Gue kesel dong. Gimana mau ngedoain seseorang? Gue benci banget sama dia, nggak mungkin ya. Iya, makanya itu lu akan dibenturkan dengan keadaan kalau bokap lu pulang ya. Selama 2 tahun gue bergumul gitu. Jadi selama 1 ke 7 itu lu sama sekali nggak doain, tapi 2 ke 9 itu di 2 tahun terakhir itu lu udah mulai doain. Iyalah, mau nggak mau. Karena kita harus hidup bersama kan. Iya. Oke kan, jadi kalau sekarang tapi udah beres ya, maksudnya apakah ya seperti lo bilang tadi, proses itu atau perubahan itu harus dilakukan setiap hari. Cuman pertanyaan gue adalah, apakah sampai sekarang hidup dengan papa sudah harmonis atau bagaimana keadaan di rumah? Kalau untuk keadaan di rumah harmonis. Harmonis ya. Tapi ada beberapa yang nggak tahu, mungkin nggak bisa ditinggalin lah, kayak namanya sifat manusia kan. Ada yang bisa ada yang bisa dibuang gampang, ada yang enggak. Ya udah, gue hanya lu deal with it lah. Lu terima dan lu ambil sebagai contoh. Nah, itu dia tadi gue bilang, Glenn. Berarti ada sisi-sisi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita bisa diasah. Kalau papa begitu atau sosok ayah begitu, apakah lu masih bisa mengampuni dia tiap hari bersama dia gitu. Nah, itu yang tadi gue bilang. Kenapa menurut gua kita tuh nggak dipanggil untuk merubah seseorang? Karena menurut gua merubah seseorang itu hanya pekerjaan Tuhan. Bagian kita adalah menerima orang itu. Sebenarnya gue yang berubah. Wah, itu betul, Glenn. Menurut gua itu powerful banget. Jadi ketika lu benci sama bokap,
Lu ternyata yang berubah. Nah, itu poinnya Glenn. Itu keren banget sumpah. Kan? Contoh gampangnya gini guys, kalau misalkan kalian butuh contoh ya, kalau kalian nggak percaya gitu. Kalian di satu lingkungan sekolah, kuliah, lihat teman kalian punya A, B, C, D, E, kalian pengen. Ya kan? Kalau kalian nggak berubah, kalian nggak bakal dapet itu barang. Bener dong? Kalau kalian berubah, kalian pikir, gue harus kerja buat dapet itu yang salah satu gue syukurin Tuhan itu ngasih gue perjalanan hidup kayak gitu, itu yang gue syukurin. Ya, makanya tadi gue bilang di awal kita layak banget untuk ngulik kisah hidup lo. Mau dikulik mah bahaya coy, banyak. Oke Glenn, kita tadi sempat bahas rumah tangga. Nah, gue mau beralih nih ke sosok ibu. Waduh. Atau mama. Nangis nih. Nah, pasti ibu tiap hari di rumah, dia harus bertindak sebagai ayah. Betul nggak? Maksudnya dia ada sesuatu yang ya gendernya kita nggak bisa rubah, tapi perbuatannya pasti ada sisi ayahnya keluar karena nggak ada sosok kan. Nah, lu bisa nggak lu ceritain sedikit perjuangan nyokap untuk membesarkan lu dan Vanuel adik lu? Jadi ya kalau dibilang nyokap itu kena kerja keras ya, kerja keras banget. Selain dapat kiriman gitu dari orang tua, dari nenek gua, dari dibantu gua juga sama opa ya. Dibantu gua. Karena kan memang saat ke Amerika itu kan suatu tragedi yang menurut gua menyakitkan banget lah gitu. Dan secara keuangan tuh bukan langsung sih, maksudnya secara keuangan tuh nggak ada berubah apa-apa ya, hidup gue ya biasa aja gitu aja. Dan mewajibkan nyokap gue jadi kerja. Jadi kerja sampai gue di momen, lu pernah nggak nih, lu beli nasi uduk ya, itu cuman beli lauknya tahu doang coy. Tuh, lu bayangin. Kalau enggak, lu beli nasi goreng, lu bagi 3. Luar biasa sih. sampai di momen kayak gitu, yang gue lihat nyokap gue tuh tetap kayak udah beli aja, kok mau apa, mau makan ya makan, beli, mau nasi uduk ya udah beli, walaupun nggak pakai ayam, tapi yang penting nasi uduk. At least nyokap gue mau mewujudkan itu terjadi gitu. Berusaha untuk anaknya pengen apa diiyakan gitu ya. Jadi selama dari kelas 3 SD sampai, jadi gini guys, kalian akan merasakan momen dimana dari tahun ini sampai tahun ini lu tuh nggak tahu apa-apa. Tapi betul. Kan begitu tahun ini lu akan kayak nyokap lu akan ngasih tahu kalau kehidupan yang sebenarnya tuh begini. Iya betul, kita akan melewati fase itu, kita memang nggak tahu apa-apa, tapi lambat laun kita akan dijelaskan dengan waktu atau juga dijelaskan oleh orang tua gitu ya. Nah, disitulah kalian sadar kalau nyokap kalian tuh anjir, kok dia kuat banget. Iya betul. Kalau itu gue setuju. Nyokap gue tuh menurut gue dia sampai melakukan pekerjaan yang itu harusnya dikerjakan oleh pria. Nah, nyokap gue tuh sampai kerja ke gunung itu ngangkut kayu, bayangin. Buset. Itu sampai struggle itu. Ya itu karena nyokap gue kan di kampung. Nah, mungkin mirip-mirip. Nah, maksud gue adalah kan pasti sosok mama kan maksudnya pastilah ya, dia kan keingat dengan suaminya atau sosok papa. Nah, dia ke mama ke bokap lu tuh gimana? Apakah selama ditinggal tuh benar-benar lost contact atau karena memang keadaan papa di waktu di Amerika gimana sih? Ya keadaan bokap di sana ya pergi sama cewek lain begitu. Iya. Ada itunya. Ya tapi nanti ditit aja ya, pergi sama itu ditit aja. Gitu. Nah terus tapi gue di situ ngelihat kalau nyokap gue tuh tetap setia sih. Setia ya. Di situ gue mengambil nilai kayak lu kalau jadi laki-laki itu nggak boleh main cewek gitu. Walaupun mantan gue dulu banyak, tapi nggak pernah gue pacaran selingkuh, gue nggak pernah. Ya itu bagus itu prinsip itu. Karena begitu kalau gue mau selingkuh yang gue ingat nyokap gue. Iya betul bro. Itu satu pelajaran yang bisa gue ambil lagi.
dari gue nggak ada figur ayahnya itu kayak gitu. Nah, tapi selain lu bilang tadi nyokap setia, waktu baliknya itu bokap dari Amerika tuh apakah nyokap sempat ngobrol ke lu, terus apakah dia maksudnya sesenang wah suami gua bakal balik. Enggak, kan malah bukan nyokap gue bilang, "Kok kamu nanti jangan macem-macem ya, jangan nonjok, jangan apa-apa, jangan berantem gitu." Oh. Oh malah. Iya dong, pas pertama kali datang aja gue kayak boro-boro ngeliat mukanya. Enggak, itu pelepasan gue juga belum 100% waktu itu. Oh gitu ya. Belum 100%, sampai di mana tuh gue kayak ya udahlah, gue udah capek gitu. Mau sampai kapan sih gue menuruti keinginan gue untuk kayak gitu, nggak ada gunanya juga. Iya betul. Sampai situ. Luar biasa. Jadi kehidupan rumah tangga sekarang udah harmonis lah ya, udah harmonis. Bokap nyokap sudah bersatu lagi dan ini gue berlanjut nih. Lo kan di gereja juga aktif. Iya. Iya aktif banget lu. Dulu, sekarang mah sampai sekarang kali Glenn lu masih bantu-bantu kita lah. Banyak banget. Ini teman-teman aja merasakan banget kalau kita tuh dibantu sama lo gitu. Nah, lu jadi senang. Bagaimana Udah lama ya. Nah, lu sebagai freelancer dan juga pelayanan, lu robot atau jago banget lu bagi waktunya? Karena kehidupan sih. Lo iya dong. Karena kehidupan lu kalau pelayanan doang kayak gitu nggak pusing juga. Maksud gue bukan gitu, Bren. Lu memandang pelayan itu emang bagaimana sih? Kenapa lu sampai udahlah, gue juga di tempat lain udah. Maksud gue kenapa lu di kerjaan biasa gue dapet duit atau maksudnya kenapa lu masih tetap mau menyiapkan lu jadi volunteer di gereja untuk tetap bantu pelayanan? Lu memandang pelayan itu seperti apa emang? Kalau pelayanan itu menurut gue satu cara untuk lu ingat lagi sama Tuhan sih, untuk reconnect lagi sih. Wede. Itu. Kadang-kadang kita di dunia lagi kerja karena suka hilang. Nah, itu perlu dijelasin kan. Maksud gue jangan sampai yang nggak pelayan di rumah atau teman-teman sobat Nextgen ini jangan sampai merasa, oh berarti gue nggak pelayanan, berarti gue nggak ini dong, nggak connect sama Tuhan dong. Maksudnya bukan. Maksudnya gini, cara connect sama Tuhan itu kan macam-macam. Bisa dengan lu denger lagu, terus tiba-tiba lu reconnect gitu. Cuma kan gini deh, buat teman-teman juga pasti yang udah kerja kan akan mengalami kayak 7 ke jam 7 sampai jam 5 lu tuh udah kerja terus ya kan. Terus jam 5 sampai ini lu pasti lupa lah sama Tuhan. Gue yakin benar. Iya karena sibuknya ya. Iya, karena sibuk, capek lu pasti tidur. Iya. Terus lu yang ada lu pengen memuaskan diri aja gitu kan. Oh, jadi cara lo untuk connect ke Tuhan adalah lo ambil pelayanan. Iya, gue menyiapkan waktu. Menyiapkan waktu untuk pelayanan. Gitu. Wow. Luar biasa. Menurut gue kalau disikat terus duniawi, habis coy lama-lama. Maksudnya habisnya gimana tuh? Perlu dijelaskan tuh. Gue sih, kalau gue tipe orang prinsip yang gue harus balance. Antara kehidupan duniawi dan kehidupan rohani itu harus balance. Harus balance ya. Gak bisa kayak gue sikat terus itu nggak. Iya. Wow. Gue takut kualat aja. Masih takut ya? Masih lah. Tiba-tiba besok nggak ada makanan. Oke Glenn, itu menarik. Itu cara lo untuk connect ke Tuhan. Nah, itu tentang pelayanan. Kan lu udah nikah nih. Iya. Udah. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? Duluan lu apa Kevin sih? Duluan Kevin ya? Iya. Istri lu Gaby. Yeah. Pasti juga kan lu ada susahnya lah. Iya kan untuk kita menginginkan sesuatu nggak mungkin asal ambil aja kan. Oh iya dong. Nah maksudnya gimana tuh? Maksudnya sosok Gaby dalam kehidupan gua atau gimana? Iya, maksudnya proses pernikahan lo deh atau proses hubungan lo dengan dari awal sampai mau menikah. Ya boleh sedikit garis besar boleh supaya kan penonton kita kan atau sobat-sobat Nextgen juga kan pasti ada udah layak masuk di area itu, mereka harus mempersiapkan diri.
Jadi gini, kalau menurut gue yang bisa gue kasih tahu, cari pasangan tuh yang bisa menemani lu tuh di kondisi apapun. Bisa menemani lu di kondisi apapun. Dan menerima di kondisi apapun. Berarti Gaby melakukan hal itu ke lu? Iya dong. Dari gue sebulan cuma punya duit 700.000. Oh. Sampai sekarang udah puji Tuhan bisa makan, bisa jalan ke Bandung. Oh. Nah, kalau dulu waktu proses PDKT ke orang tua dan segala macamnya ada cerita-cerita yang ini enggak? Oh, ini. Rasis. Jangan sekali-sekali rasis ya. Wede. Itu nggak menurut gua gimana ya, namanya jodoh kalau dikasih Tuhan lu nggak boleh sama Cina, nggak boleh sama Manado, nggak boleh sama Batak. Menurut gua itu terlalu rasis. Dan itu secara nggak langsung kayak lu siapa Tuhan? Nah, Tuhan aja nggak maksudnya nggak mengotak-ngotakan kita. Iya. Nah di situ gua percaya, gue berdoa juga, gue juga membawa pergumulan ke doa gue dan sampai sekarang so far jadinya ya emang jodoh gue. Itu cewek yang gue doain. Oh gitu ya? Gue pengennya Arab, gue pengennya nggak maksudnya gue pengen spesifik sih memang. Oh, fisik maksudnya, fisik. Terus abis itu tiba-tiba ditemukan dengan kenapa jadinya sesuai doa gue? Wede. Walaupun sebenarnya gue di situ gue open kemana aja, sebenarnya mau gue dapat lagi yang lain, mau gue dapat lagi ini, gue open aja. Cuman kadang apa yang kalian doakan, kalau Tuhan udah berencana, ya jadi. Jadi ya, luar biasa. Jadi GB itu bukan termasuk ada di list doa lo gitu ya? Dan soal rasisnya gini, gue lurusin ya. Oke. Gue dulu nggak boleh pacaran sama Manado. Oh, nggak boleh. Maksudnya itu nggak boleh dari lu atau dari keluarga? Oh, dari keluarga nggak boleh. Iya. Karena yang bawa ini cuma di sini doang gue buka ya. Karena yang bawa kabur bokap gue tuh dari Manado. Iya. Tapi jadi ada sisi traumanya sedikit. Iya, tapi gue percaya kalau semua orang itu nggak kayak gitu. Nggak boleh digenaris. Iya. Bisa. Banyak kok yang baik-baik bang. Iya. Ini baik. Abis di rumah kamu ngomong apa tadi? Oh, Gaby itu dari keturunan Manado. Ya, ada Manadonya. Gaby itu Sangir sama Arab. Oh. Gue doanya gue pengen banget punya cewek Arab. Ya. Oh. Ada keturunan Arab ya. Iya. Pantesan hidungnya rada-rada ada mancung-mancungnya. Alisnya lah. Iya, alisnya. Udah gak bisa bohong lah. Wah, luar biasa. Oke, Glenn. Kita sudah hampir sejam ada? Ada sejam ya? Lebih? 50 menit. Wah, luar biasa. Berapa? Ngomong aja kali sih. Oke, sebenarnya nih Glenn, kita masih pengen kulik. Karena pasti banyak banget. Banyak. Dulu ya gua tahu lah lu juga pelayanan juga nggak mulus-mulus banget. Iya. Ya gua tahu lu pelayanan paginya habis ngapain gitu, terus paginya udah pelayanan gereja. Nah, itu menurut gua bukan sesuatu aib, tapi itu proses kita untuk belajar. Nah, Glenn, untuk teman-teman next gen nih, kan kita lagi struggle nih. Ada nggak sebagai anak muda supaya mereka semangat gitu untuk kita akhiri podcast ini? Gimana caranya supaya kita tetap survive ketika kita menghadapi masalah baik itu di rumah tangga maupun yang sekarang pandemi corona? Gitu. Wah, gila berat bener tuh. berat. Yang santai-santai aja, yang tipis-tipis aja. Kalian pasti bakal nemuin titik kayak pusing sih, pasti. Pusing, stres pasti. ya. Tapi di dalam hati kalian pasti ada satu suara yang bilang kalau jangan takut gitu. Jangan takut. Dan saran gue, lu pegang suara itu sih. Betul. Karena kan gue ceritakan tadi kan gue lagi ada pergumulan kan. Tapi di dalam hati gue ada yang ngomong, lu gak usah takut, lu gak usah ragu. Orang mohon maaf ya, orang gila aja Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Masa sih lu nggak Tuhan pelihara? Pasti Tuhan akan kasih clue atau jalan keluar buat lu. Untuk lu tetap berlanjut gitu. Itu yang di otak gue nih sampai sekarang tuh lagi gue tahanin supaya nggak keluar. Oh. Karena kalau udah keluar gue gila udah pasti. Gue pasti gila.
Gitu sih. Jadi yang bisa gue kasih tahu Jack itu jangan takut, tetap fokus bahwa semua mimpi-mimpi lu di dalam doa lu. Ya. Didoain doang percuma, lu wujudin. Usahain ya. Oke. Mantap, teman-teman. Itu cerita kita, obrolan kita dengan Glenn, dan teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya. Dan kita mau maksud saya kita tetap lakukan apa yang sudah diberitahu oleh Glenn, bahwa kita jangan takut kalau ada suara di dalam hati kita, meskipun kita mengalami pandemi sekarang atau kesulitan sekarang, tetap pegang suara itu, bahwa suara itu pasti suara Tuhan, pasti karena dia bilang Tuhan tuh nggak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat, dan itu pasti suara dari Tuhan. Oke Glenn, thank you banget sudah berbagi cerita di Suara Next Gen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Joget-joget.